Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan teman-teman saat ini login ke akun SSCSN khususnya pada tab yaitu mendaftar formasi, maka di sini fitur autocomplete di SSCSN hilang ya, terkait tentang akreditasi perguruan tinggi maupun juga akreditasi program studi. Dan pada video ini kita akan memberikan pengalaman bagaimanakah cara benar memasukkan nilai akreditasi, baik itu akreditasi prodi maupun juga perguruan tinggi. Dan di sini nanti semua harus sinkron ya, yaitu dengan ijazah yang kita miliki, dikarenakan di sini nanti yang kita perlukan itulah saat kita lulus teman-teman. Dan di sini nanti juga harus kita sinkronkan dengan berkas akreditasi yang nantinya akan kita upload ya. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya dan hal penting apa yang perlu kita cermati pada tahap ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, kalau misalkan teman-teman di sini menyimak video saya sebelumnya yang berjudulkan cara download sertifikat akreditasi BAN PT serta upload tangkapan layar sertifikat akreditasi, ya mana video ini sepertinya saya upload itu sekitar di tanggal 22 Agustus kemarin ya. Nah, ketika itu di bagian ini ketika kita memasukkan pendidikan kita, jabatan, kemudian kita memasukkan data-data kelulusan kita berdasarkan dari perguruan tinggi yang kita masukkan di bagian autocomplete. Nah, di sini langsung muncul nih untuk akreditasi lembaga dan juga akreditasi program studi saat lulus. Di sini langsung muncul yaitu nomor sertifikat akreditasinya. Nah, jadi sekarang ini sudah berbeda ya. Jadi sekarang ini untuk autocomplete fitur ini sudah nggak ada lagi. Dan kalau misalkan kita cek di tampilan SSCSN yang terbaru, maka tampilannya seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa cek yaitu pada bagian tab ketiga yaitu mendaftar formasi. Dan ini sepertinya sesuai dengan pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu yang mengeluhkan sekarang ini kok di bagian autocomplete sertifikat akreditasi itu sudah tidak muncul. Pada bagian ini di mendaftar formasi, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Dan di bagian paling bawah ini, di sini untuk akreditasinya ini perguruan tinggi misalkan. Di sini kita harus memilih salah satu ya. Harus memilih salah satu dan tidak muncul seperti yang sebelumnya. Di sini ketika mulai tanggal awal pembukaan sampai dengan tanggal 23 ini masih muncul yaitu nomor sertifikat akreditasinya. Namun sekarang di sini kita harus memilihnya. Nah, tentunya ketika teman-teman harus memilih ini, di sini nanti harus sinkron semua ya, yaitu antara akreditasi program studi kemudian akreditasi perguruan tinggi. Ini jangan asal kita pilih ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman di sini silahkan dicek yaitu untuk ijazahnya masing-masing. Nah, saya mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi ini yang mana lulus saya itu adalah di tahun 2015 misalkan. Maka di sini di tahun 2015 itu untuk akreditasi perguruan tingginya ketika di tahun itu apa? Kemudian akreditasi program studi ketika kita lulus saat itu apa? Jadi di sini nanti kita harus memilih ini sesuai ya. Ini harus sesuai. Kalau misalkan teman-teman di bagian ijazahnya ada tertera akreditasi itu enak. Kalau misalkan tidak ya di sini kita harus berkunjung pada website kampus bisa atau mungkin juga di website resmi di BAN PT ya. Dan di sini yang pertama itu disinkronkan antara ijazah yang dimiliki kemudian akreditasi ketika kita lulus ya, yang mana ketika itu dikeluarkan ijazah ini kita harus mengisikan dengan benar. Yang kedua disamakan dengan di bagian tab unggah dokumen. Nah, di tab unggah dokumen itu kan diminta untuk mengupload yaitu bisa opsional antara sertifikat akreditasi atau juga tangkapan layar atau screenshot ya. Nah, terkait tentang tata cara untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sudah kita bahas pada video sebelumnya, termasuk juga bagaimana cara screenshot akreditasi prodi maupun juga perguruan tinggi di BAN PT. Silahkan cek di video sebelumnya. Nah, jadi itu yang pertama di sini kita akan cek yaitu akreditasi perguruan tinggi dan juga cara mengetahui akreditasi program studi ketika saya lulus di universitas ini dan juga di tahun ini. Nah, teman-teman nanti silahkan dicek yaitu di website ini ya. Nah, nanti kalian cek disesuaikan dengan data diri masing-masing, kampusnya dari mana, kemudian kalian lulus itu tahun berapa dan juga prodinya apa. Oke, kita akan mengisikan untuk akreditasi perguruan tinggi dan juga akreditasi untuk yang program studi ya. Jadi kita nggak mengisi asal mengisi saja nih. Oke, di sini teman-teman silahkan buka yaitu di Google ya. Kita bisa mengakses yaitu BAN PT.
Nah sekarang untuk banpt.or.id ini sudah bisa nih diakses kembali. Kemudian kita bisa klik cek. Nah kemudian di sini teman-teman silahkan klik di sini di bagian akreditasi ya. Data akreditasi ini kita nggak perlu klik, namun kita arahkan saja kursor kita ke sini. Kemudian kita klik pencarian data akreditasi history, kita klik. Nah berikutnya di sini kita cari dulu nih untuk program studinya, prodi, kemudian perguruan tinggi ya. Yang pertama perguruan tinggi. Nah universitas tempat saya kuliah dulu ketika mengeluarkan ijazah itu adalah di sini. Misalkan ya, saya tuh di Universitas Mula Warman ya. Siapa teman-teman yang berasal dari Universitas Mula Warman, silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar. Berarti kita satu alumni. Salam kompak untuk kita semua ya. Oke, ini adalah untuk prodi, ini sudah muncul ya. Untuk perguruan tinggi maaf. Untuk akreditasi perguruan tinggi sudah muncul, yaitu di Universitas Mula Warman misalkan. Nah di sini saya lulusnya itu di tahun 2015 ya. Nah 2015 berarti kita cari untuk akreditasi saat itu yang berlaku ya. Nah di sini berarti saya itu memakainya yang ini. Ini adalah akreditasi institusi tahun 2014 sampai dengan berlakunya itu 2019. Berarti akreditasi untuk perguruan tinggi ini adalah saya B, ya kan? Nah sekarang kita cari, nah ini kita catat ya. Ini adalah untuk akreditasi perguruan tinggi ini adalah B. Kemudian yang kedua kita cari yaitu akreditasi program studinya. Nah di sini program studi saya itu adalah ilmu administrasi negara. Nah ini yang S1 ya, jangan sampai keliru S2 nih. Oke, ilmu administrasi negara kita klik. Nah maka akan ditampilkan yaitu pada tahun itu. Nah kita cari yaitu pada tahun itu. Kalau misalkan di tahun 2015 berarti untuk akreditasi prodinya itu adalah di sini ini ya. Nah ini 2013 sampai dengan 2018 berarti sama ya B, karena saya lulusnya itu di tahun 2015 ini. Oke, berarti untuk akreditasi dari perguruan tinggi adalah B, kemudian akreditasi prodi ini adalah juga B. Dengan demikian ini kita bisa mengisi yang ada di tab ketiga yaitu mendaftar formasi. Sekarang kita kembali ke SSC ASN. Oke, sekarang kita sudah masuk kembali. Nah, di sini akreditasi perguruan tinggi tadi saat saya lulus di tahun 2015 ini adalah B ya. Jangan sampai keliru nih. Nah, kita pilih B. Sangat baik. Nah, kemudian untuk yang akreditasi prodi ini juga sama, yaitu B ya. Nah, ini B. Nah, setelah di sini kita isikan akreditasi sesuai dengan permintaan yaitu saat kita lulus. Berikutnya untuk berkas pendukungnya jangan sampai lupa teman-teman juga harus disesuaikan. Untuk berkas pendukung ini kalian cek di bagian unggah dokumen, nanti diupload di sana ya. Oke, kemudian ketika kita sudah memilih tadi untuk akreditasi ketika kita lulus, maka di sini jangan sampai lupa ini adalah sertifikat atau tangkapan layar screenshot pada Ban PT atau PT Dikti untuk akreditasi ya, baik itu dari institusi maupun juga program studi. Nah ini adalah kalian jangan sampai salah, ini kita bisa lihat. Ini sudah saya upload kebetulan. Ini adalah untuk akreditasi dari perguruan tinggi. Ini ketika saya lulus dulu ya. Ini sesuai dengan yang tadi sudah kita lihat, yaitu dari kurun waktu berlakunya itu 2014 sampai dengan 18. Kemudian untuk prodinya ini adalah juga sama, yaitu B. Ini berlakunya dari 2013 sampai dengan 2015. Jadi ini harus sama semua ya. Jangan sampai teman-teman nanti keliru. Misalkan saja kemarin di tahun kemarin itu banyak sekali teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi, itu salah satunya penyebabnya itu adalah di bagian akreditasi. Nah teman-teman yang diminta ini kan ketika pendaftaran CPNS maupun juga P3K ini kan yang diminta akreditasinya itu akreditasi ketika kita lulus, bukan akreditasi yang sekarang sedang berlangsung ya. Nah contohnya seperti ini yang nggak lulus, misalkan 2015 ini kan akreditasinya B. Nah di tahun ini akreditasi kampusnya dan juga prodi misalkan sudah A misalkan. Nah kalau misalkan teman-teman mengisikan A kemudian berkasnya juga A, maka di sini ya kita nggak lulus seleksi administrasi. Kemudian contoh lagi kalau misalkan di bagian mendaftar formasi tadi akreditasi yang sesuai dengan kita lulus misalkan B dan B, namun diunggah dokumen ini keliru yang sekarang, tentunya juga nggak akan lulus seleksi administrasi. Jadi pada tahap ini teman-teman harus betul-betul diperhatikan ya, supaya nanti kita nggak kalah sebelum berperang nih.
Oke, demikian salam sukses untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.